Demikian saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma Terus Pak, bisa dijelaskan Pak dengan tadi kan demo ya Pak di Bendungan itu gimana Pak? Tadi itu kita karena tidak berizin, bukan berizin ya. Sebenarnya kita tidak karena terbawa arus dengan keemosian masyarakat dengan kejadian semalam. Jadi kami sebagai koordinator lapangan Korlap dan sebagai ketua forum masyarakat Kawungsari, dalam hal ini kita akan tempuh surat pemberitahuannya dulu ke Polres. Insya Allah nanti untuk kelanjutannya di hari Senin. Untuk bagaimana nanti baiknya kita juga berkoordinasi dengan pihak berwajib. Dalam hal ini mungkin nanti Kasat Intelkam, saya akan ngasih pemberitahuan berapa nanti personil yang akan auden ke Bendungan. Nanti saya akan lebih lebih realnya nanti setelah bersurat nanti ke sana. Ini tuntutannya apa sih Pak? Tuntutannya begini, sebenarnya kita itu Kawungsari itu kan terdampak langsung Bendung Kuningan Pak. Waduk Kuningan. Ya, Waduk Kuningan. Dalam hal ini kan ini proyek strategis nasional. Ya, proyek strategis nasional. Nah di sini kita itu masih meninggalkan banyak masalah ternyata Bendungan ini. Apa saja? Apa saja? Satu, masalah TKD yang jelas ya. TKD itu nilainya kan lumayan sampai 23,5 miliar. TKD apa Pak? TKD itu tanah kas desa. Tapi di sini terbagi ada hak masyarakat yang belum dicairkan juga, termasuk kandang, makam dan tegakan. Saya juga kurang paham kalau tegakan itu apa berbentuk pohonan atau berbentuk apa. Gitu. Nah, kami sebagai Korlap karena sekarang kita juga sebagai warga negara yang taat hukum, saya tadi syukur alhamdulillah dapat masukan dari Pak Kapolsek. Sebelum ada pemberitahuan, jangan ada auden dulu. Mungkin saya juga mohon maaf pada teman-teman pers sekarang, hari ini kita tidak ada auden di Bendungan. Itu rencana disegel atau gimana Pak? Ya rencana kita segel, karena kalau menurut saya ini janjinya itu bukan hari, bukan minggu, bulan, udah bertahun-tahun, udah 3 tahun berjanji. Kalau ada reaksi, kalau ada auden baru ada tanggapan dari pihak BWS. Untuk warga Pak, berapa bidang yang belum Kurang lebih sekitar 270. 270-an lagi yang belum itu. Dengan berapa luas itu jumlahnya? Itu kalau luasan kita juga kurang paham ya, kurang lebih karena makam. Mungkin Pak Ulis bisa di sini Pak Ulis. Luasan makam itu berapa Pak? Luasan makam? Kurang lebih ada nggak 1-2 hektar? Ya, sekitar 1-2 hektar lah yang belum. Cuman sebenarnya di sini bukan tanah ya. Jadi ada hak masyarakat, terutama makam, pemakaman, terus tegakan sama saung. Saung itu ya yang di atasnya memang tanah desa itu. Jadi masih hak masyarakat yang belum dicairkan. Kalau untuk ganti rugi masyarakat sendiri sudah selesai semua atau belum Pak? Sebetulnya udah selesai. Kalau penggantian itu udah selesai. Cuman kan janji pemerintah dulu sebenarnya tidak ada 1 meter pun dan tidak ada satu permasalahan pun ditinggalkan atau digenang kalau belum rapi semua, belum tuntas semua. Itu yang jadi patokan kami. Karena waktu zaman dulu, waktu kunjungan Pak Presiden pertama pun kami yang garda terdepan kami waktu itu. Nah, yang belum tuntas itu adalah tadi tanah kas desa itu. Tanah kas desa. Kalau kami tidak mempermasalahkan kalau masalah tanah kas desa itu kan itu berurusan antara pemerintahan DPMD dengan desa nantinya. Silahkan saja. Cuma tuntutan kami ini masyarakat yaitu masalah hak masyarakat itu.
masalah makam ya, tegakan. sama saung sama tegakan. Oke. Kalau tanah kas desa sendiri yang belum tuntas berapa Pak? Ya sekarang kalau umpamanya terbagi dari 23,5 miliar itu, kalau diambil umpamanya 3 miliar saja, berarti 20,5 miliar yang belum. tanah kas desa itu. Dengan luasan Dengan luasan kayaknya lebih dari 7 hektaran lah, 9 hektar. tadinya di lokasi yang sebelum digenangi tanah kas desa itu berdiri apa Pak? Bangunan atau tanah? Oh tidak ada, ada yang berdiri itu termasuk apa namanya, Tanah kosong jadi aja. tanah sawah, jadi bengkok lah, berbentuk bengkok, berbentuk bengkok untuk tambahan perangkat desa, ya, sama ada juga berbentuk bangunan pembayaran termasuk di 20,5 miliar itu. Yang warga itu 270 apa Pak? Kurang lebih 270 warga yang belum Oh. haknya itu yang makam saung itu. Bidang atau warga Pak? Warga. Oh, tuntutan. Jadi jumlah 270 itu kan warga ya Pak? Iya. Menuntut soal itu aja gitu. Soal itu aja dulu. Kalau masalah tanah kas desa silahkan, kita juga tidak terlalu menghiraukan karena janji BBWS kemarin kita auden di gedung fasilitas di Bendungan itu dia menjanjikan hari ini di tanggal 21 dan bermaterai. Yang ditandatangani perwakilan BBWS itu Bapak Winaya. Ya, Bapak Winaya. Nah, realisasinya sampai sekarang itu tidak ada. Nah, kekecewaan masyarakat ini kan secara moral, secara materi juga dirugikan karena orang dari mana-mana ada yang pulang. Karena informasi sekarang ini ada pencairan. Ada tuntutan apa aja sih Pak ya, dari 270 ini selain makam kemudian yang disebutkan tadi, untuk bidang yang belum gimana itu Pak? Kalau bidang saya rasa mungkin ada salah satu itu juga udah, alhamdulillah kayaknya udah kelar semua. Yang sekarang itu jadi tuntutan apa itu aja. Ya, yang 270 kurang lebih itu ya tuntutannya masalah makam, saung. Nah Pak, sama tegakan. terlepas itu Pak, ini kan desa miliarder ya Pak. Iya. Sampai sekarang kan masih kekurangan, mengalami kekeringan ya Pak. Iya. Nah itu gimana Pak? Kan jaminan sebelum dipindahkan itu kan sudah dijanjikan dengan kenyamanan kehidupan. Nah, kebetulan kami juga ditunjuk sebagai ketua SEPAM sama kepala desa waktu itu Pak Kusto SPD. Kami juga sangat menyayangkan Pak dengan proyek 7 miliar, proyek SEPAM terbesar, konon katanya proyek terbesar se-Indonesia, sampai gagal Pak. Jadi di hulu itu sampai kekurangan air, tidak ada air. Kan itu dengan penuh kajian kalau menurut saya. Tuh. Para ahli yang turun, kenapa bisa gagal? Makanya sampai sekarang dikasih musim kemarau 4 bulan saja, sekarang sudah kekeringan desa Kawungsari. Antisipasi sekarang gimana? Antisipasinya ya masyarakat sekarang berinisiatif meminta baik itu ke BPBD, baik itu ke PDAM. Ya alhamdulillah dapat pasokan lah sehari 2. Cuma-cuma itu Pak? Iya. Atau berbayar Pak? Cuma-cuma sih, cuma-cuma. Alhamdulillah itu dari BPBD. Dari BPBD, iya. Yang udah hadir dari BPBD, terus ya ada juga lah yang beberapa caleg yang berdedikasi ke masyarakat itu untuk membantu kekurangan air bersih ini. Sekarang artinya belum ada saluran yang berkala tentang pasokan air itu ya Pak? Belum. Ya kalau saluran sih udah ini semua, cuman saluran air ini kan terbagi. Nah, kita ini sekarang antara pengurus SEPAM Kawungsari dengan pengurus SEPAM Sukarapi ini masih belum clear karena aliran ke Kawungsari itu seolah-olah pihak SEPAM Sukarapi yang mengatur. Gitu. Dan kami juga sudah ngadu ke dalam hal ini ke pihak SDA di di PUPR. Itu ya mungkin belum ada tanggapan lah sampai sekarang. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Asep Kusnara atau yang akrab dipanggil Markus. Asep Kustara. Sebagai apa? Korlap. Saya sebagai korlap untuk auden ini dan kami juga ketua forum masyarakat Kawungsari. Baik Pak Asep.